Kita kembali ke dalam negeri, kami ajak Anda untuk melihat sejauh mana kesiapan pusat perbelanjaan ibu kota jelang dibukanya di esok hari. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV ada Cindy Permadi dari Central Park Jakarta Barat. Selamat sore Cindy, sejauh apa kesiapan pengelola Mall Central Park jelang buka esok hari dan pukul berapa kira-kira besok akan dibukanya? Iya, untuk besok 15 Juni 2020 hari pertama beroperasi kembali akan dibuka pada pukul 11 siang hingga pukul 8 malam. Ini memang ada pengurangan jam operasional. Kalau biasanya beroperasi 12 jam dari jam 10 pagi hingga 10 malam, maka per besok hanya akan beroperasi selama 9 jam. Nah, kemudian juga nanti pengunjung-pengunjung yang akan masuk atau mulai melakukan aktivitasnya di area mall juga nanti akan melalui ada beberapa tahap sebelum dapat masuk. Juru kamera saya, Dini Joshua, akan menunjukkan kepada Anda. Nah, terkait dengan kebijakan-kebijakan PSBB masa transisi beroperasinya kembali pusat perbelanjaan, sebelah kanan saya itu adalah ruang tunggu, semacam ruang tunggu yang disiapkan juga dari pihak mall. Sudah ada kursi-kursi yang disusun dengan jarak-jarak tertentu. Ini juga menyangkut dengan kebijakan membatasi kapasitas maksimal pengunjung yang dapat masuk ke dalam, hanya 50% saja. Untuk di Central Park, 50%-nya kurang lebih berarti 80.000 orang, sementara untuk di Neo Soho Mall sekitar 20.000 orang. Nanti setelah mereka menunggu di ruang tunggu tersebut, nanti mereka juga akan diminta untuk mencuci tangan. Di sini sudah ada tempat cuci tangan yang disediakan, kemudian juga sudah ada tempat tisu yang juga menggunakan teknologi sensor, jadi tidak perlu disentuh secara langsung. Lagi-lagi ini untuk mengurangi adanya sentuhan atau kontak fisik secara tidak langsung. Selain itu, juga yang disiapkan adalah papan dengan QR code, jadi nanti pengunjung yang masuk mereka diharuskan untuk melakukan scan terlebih dahulu, kemudian yang nantinya akan mengarah ke sebuah situs yang isinya nantinya berisi data-data yang harus diisi oleh pengunjung begitu. Misalnya yang pertama ada data pribadi, kemudian berapa orang yang ikut berkunjung bersama kita, dan lain-lain. Nanti jika diperbolehkan atau pengisian formulir ini berhasil, maka akan diperbolehkan masuk oleh petugas yang juga sudah berjaga di sini. Untuk menjelang pintu masuk sendiri, sudah disediakan adanya marka-marka oleh petugas dan juga jalur yang sudah dibuat sedemikian rupa. Fungsinya adalah agar penerapan jaga jarak ini tetap diterapkan oleh pengunjung yang datang. 1 meter kurang lebih atau 1,5 meter. Kemudian juga sebelum mereka masuk ke pintu, sini juga sudah ada stiker besar sekali, isinya juga untuk mengingatkan untuk tetap menggunakan masker selama berada di area mall, menjaga kebersihan, menjaga jarak, kemudian juga harus melalui pemeriksaan-pemeriksaan tertentu. Selain itu yang juga disiapkan yaitu adalah mengurangi jumlah akses masuk. Jadi kalau sebelum-sebelumnya untuk masuk ke area mall ini kurang lebih ada 15 akses masuk, tapi nanti atau besok begitu hanya ada 5 akses masuk saja yang dibuka. Fungsinya adalah untuk tetap menjaga dan juga benar-benar memantau siapa saja dan jumlah orang yang masuk ke dalam area mall. Ini nanti setelah di luar maksud saya tadi sudah melalui ada tahapan-tahapan. Nanti di sini tentu saja ada pemeriksaan barang-barang, kemudian juga pemeriksaan badan begitu. Nah, kemudian juga yang hal ketiga tadi terkait penerapan atau menjaga kesehatan dari masing-masing pengunjung. Di sini juga sudah ada lagi-lagi ketika masuk ke dalam sudah disiapkan adanya stiker-stiker. Ini nanti situ ada stiker bulat. Ini untuk menunjukkan posisi. Jadi ketika masuk ke dalam, pengunjung-pengunjung ini diharuskan untuk berdiri di sini. Fungsinya nanti akan dicek suhunya menggunakan kamera pengukur suhu. Di sini para pengunjung juga bisa melihat langsung suhunya. Di layar suhu saya 36,7 derajat Celcius, yang artinya saya dapat melanjutkan aktivitas saya di dalam mall begitu. Kemudian juga ada auto hand sanitizer, lagi-lagi tidak perlu disentuh. Nah, sementara untuk tenan-tenan di dalam sendiri tadi kami lihat sudah mulai ada yang melakukan persiapan, misalnya dengan secara mandiri membuat batas-batas antrian begitu. Kemudian juga nantinya kalau kemarin selama masa PSBB yang dibuka hanya lantai LG saja, yang di lantai LG itu berisi supermarket atau pusat belanja sembako begitu, kemudian juga farmasi. Nanti secara bertahap akan mulai dibuka semuanya. Kemudian juga nanti di tempat makan akan ada QR code juga nanti, jadi untuk menu-menu makanan tidak perlu ada kontak fisik dengan pelayannya begitu, Ibrahim.
Cindy, besok di Central Park akan reopening pukul 11 tadi Anda sampaikan. Ini yang diantisipasi jika nanti membludak pengunjung. Apa yang diantisipasi pengelola mal? Apakah juga disiapkan petugas yang mobile untuk mengingatkan pengunjung, Cindy? Iya, jam 11 menjadi waktu pembukaan kembali dari mal. Tentu saja ada petugas-petugas juga sudah disiapkan berkeliling begitu untuk memastikan tidak boleh adanya kerumunan yang di titik-titik tertentu. Selain itu juga di pusat informasi juga ini sudah sedang disiapkan sehingga tidak ada kontak langsung dengan antara petugas begitu dengan pengunjung yang datang. Kemudian juga marka-marka tidak hanya di lobi atau di tempat saat ini saya melaporkan, tapi juga di dalam sudah dipasang marka-marka ini yang juga untuk mengingatkan bagi pengunjung agar tidak melakukan atau beraktivitas secara berkerumun begitu. Kemudian juga menjadi antisipasi adalah petugas-petugas yang mobile, mereka dilengkapi dengan alat pelindung diri yang sesuai dengan standar misalnya, atau setidaknya mereka menggunakan masker, mereka menggunakan face shield, dan juga mereka menggunakan sarung tangan. Ibrahim. Terima kasih Cindy Permadi melaporkan di salah satu pusat perbelanjaan di Jakarta Barat jelang pembukaan esok hari. Terima kasih Cindy.